Secara bahasa, wakaf adalah wakfun yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya dan kebaikannya. Dasar-dasar hukum wakaf. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat bahwa hukum wakaf adalah mandub atau mustahab, yang artinya suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya. Dasar hukum wakaf dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dasar hukum wakaf dalam hadis seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam atau manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah atau wakaf. Kedua adalah anak saleh yang mendoakan, dan yang terakhir adalah ilmu yang dimanfaatkan. Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariah dengan wakaf. Sedangkan instrumen sosial lain tidak termasuk sedekah jariah karena wujud bendanya dimiliki oleh pihak yang menerima dan manfaatnya terbatas. Ditinjau dari segi peruntukannya, untuk siapa? Wakaf dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wakaf ahli, yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya untuk keluarganya maupun untuk orang lain. Wakaf seperti inilah bisa disebut juga dengan wakaf zuri. Yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas mengatur untuk kepentingan agama atau keagamaan, kemasyarakatan atau kebajikan umum, seperti tanah atau bangunan yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Tahukah kalian rukun wakaf ada 4? Yang pertama, harus ada wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua, harus ada mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, harus ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Dan yang terakhir, harus ada sigot atau pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Nah, apakah kalian sekarang sudah tahu tentang wakaf? Wakaf juga akan dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang pertama, apa saja sih syarat wakif atau orang yang mewakafkan? Wakif mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, wakif harus merdeka. Yang kedua, harus punya akal sehat dan tidak boleh gila. Yang ketiga, harus dewasa. Yang keempat, tidak di bawah pengampuan. Berikutnya, syarat mauquf atau benda yang diwakafkan. Bendanya juga mempunyai syarat. Syarat yang pertama adalah benda tersebut harus mempunyai nilai. Yang kedua, benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus tertentu atau diketahui ketika terjadi wakaf. Yang terakhir adalah benda tersebut telah menjadi milik si wakif. Berikutnya adalah syarat mauquf alaih atau orang yang berhak menerima harta wakaf. Yang pertama, harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf. Yang kedua, harus dinyatakan secara tegas kepada siapa atau apa ditujukannya wakaf tersebut.
Yang ketiga, tujuan wakaf itu harus untuk ibadah. Yang terakhir adalah syarat sigot atau akad. Syarat sigot ada 4. Yang pertama, sigot harus munjazah atau terjadi seketika. Yang kedua, syarat sigot tidak diikuti syarat batil. Yang ketiga, sigot tidak diikuti pembatas waktu tertentu. Yang keempat, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Masyarakat Indonesia umumnya menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak, seperti tanah, dan langsung mendedikasikannya untuk pembangunan tempat ibadah. Karena kontrol pengawasan perawatan yang lemah, seringkali aset wakaf ini rusak. Padahal ada loh yang namanya wakaf produktif, di mana wakaf itu dapat dikembangkan untuk mendapatkan surplus yang kemudian dimanfaatkan sosial yang lebih luas dengan durasi manfaat yang lama. Bahkan ketika wakaf tanah tersebut diintegrasikan dengan wakaf tunai menjadi bisnis properti seperti rusunawa, kemungkinan menghasilkan unsur tabarruk yang 2 in 1. Karena berdasarkan survei, rusunawa adalah rumah susun sewa yang disewakan masyarakat berpenghasilan sekitar 1,5 juta per bulan. Yang artinya, program integrasi wakaf ini juga membantu mereka untuk mempunyai tempat tinggal. Kedua, hasil sewa rusunawa ini akan dapat disalurkan kepada pihak atau sosial yang berwenang mendapat harta wakaf. Selain itu, dengan memilih rusunawa, kontrol perawatan akan terjaga, dikarenakan terdapat penghuni tetap di dalam rusunawa yang akan menuntut hak perawatan sesuai biaya sewa.